Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnomosari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Video ini berisi demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai seorang observer dari proses coaching sebagai coach yaitu Bapak Eko Jatmiko Totok Saputro dan sebagai coachi adalah Ibu Tri Arianti. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Bu Intan. Bagaimana kabar Pak Eko hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Bu Intan. Alhamdulillah ya Pak. Wah, hari ini nanti Pak Eko akan melaksanakan proses coaching Ting. ya dengan Ibu Tri Arianti dan Pak Eko akan berperan sebagai seorang coach. Nah, sebelum Baik, Pak Eko melaksanakan proses coaching, saya ingin tahu Pak, kompetensi seorang coach, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching nanti Pak? baik. Terima kasih, Bu Intan. Kalau ditanya kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, tentunya tiga kompetensi ini ingin saya kembangkan semuanya, Bu Intan. Jadi dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tiga-tiganya ingin saya kembangkan ini, Bu Intan. Wah, mantap sekali Pak Eko. Ketiga kompetensi coaching ingin dikembangkan. Tapi seandainya saya ingin tanya salah satu saja yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini yang mana, Pak? Ya tentunya dari tiga itu kalau mau dikembangkan secara langsung nggak mungkin, maka mungkin lebih pasnya saya ingin mengembangkan ke mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Intan. Ini mungkin yang lebih pas pada proses coaching yang akan kita laksanakan. Oke, jadi nanti saya sebagai seorang observer akan mengamati kompetensi coaching Pak Eko, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya Ya, saya ingin bertanya, Pak, apa indikator dari ketercapaian proses coaching? Salah satu kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. baik, Bu Intan. Jadi lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti coba akan saya sampaikan, ini indikatornya tentunya saya sendiri sebagai coach bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi, menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua tentunya dari pertanyaan-pertanyaan itu mampu memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang nanti bermanfaat bagi coach itu sendiri. Begitu, Bu Intan. Wah, hebat sekali. Saya siap mengobservasi, mengamati dengan penuh bagaimana proses pelaksanaan coaching antara Pak Eko dan Putri Arianti. Selamat melaksanakan proses coaching ya, Pak Eko. Terima kasih, Bu Intan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Tri. Kira-kira, Waalaikumsalam Pak Eko, selamat siang. alhamdulillah, kalau kelihatannya wajahnya begitu cerah. Kira-kira hari ini kita bisa melakukan coaching sebentar saja. Kira-kira bisa tidak, Putri? Oh tentu saja Pak Eko bisa, silahkan yuk kita sebenarnya saya itu juga ingin sekali Pak ngobrol dengan penjenengan. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan, apa yang perlu kita omongkan? Ya, permasalahan yang mungkin Ibu Tri sedang hadapi saat ini yang kiranya mengganggu pemikiran Anda, yang membuat Anda jadi galau, ini kira-kira apa, Bu Tri? Begini Pak, saya tuh sebenarnya punya masalah sedikit yang mengganggu pikiran saya. Sebenarnya sih bukan mengganggu Pak, tapi sedikit saya itu merasa kurang nyaman. Saya saat ini kan mengikuti apa itu pendidikan guru penggerak, Pak. Saya Hmm. alhamdulillah sekali kemarin itu terpilih menjadi CGP.
Saya juga sangat senang sekali. Namun dari situ bagaimana ya Pak ya, saya bisa fokus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan tidak mengabaikan Pak peran saya itu sebagai pendidik sekaligus sebagai ibu rumah tangga Pak. Begitu Pak. Oh, oke. Baik Putri. Jadi Putri ini sekarang kemarin sudah lolos calon guru penggerak, sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, tetapi ternyata ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ternyata tidak fokus dan pengennya ya jenengan fokus ke pendidikan guru penggerak tetapi tidak mengabaikan peran jenengan sebagai seorang pendidik, otomatis juga tidak mengabaikan peran jenengan sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya. Ini Putri, menurut Ibu Tri, apa sih yang kira-kira membuat Ibu Tri itu tidak bisa fokus dan akhirnya mungkin karena tidak bisa fokus, akhirnya mengabaikan ya, peran Anda sebagai pendidik dan peran Anda sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurut Anda apa Ibu kira-kira? Begini Pak, saya kan seorang pendidiknya pendidik taman kanak-kanak, pendidik TK. Yang banyak sekali waktu untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Anak TK tahu sendiri Bapak. Anak TK itu mau ke toilet saja dengan pendampingan. Bermain di luar, istirahat juga harus dengan pengawasan. Jadi ketika anak-anak TK itu belum pulang, otomatis saya harus fokus pada anak-anak dalam pendampingannya. Jadi untuk itu saya itu kadang itu mau nyambi tugas CGP ini tidak bisa Pak. Nah maka dari itu Pak, tugas-tugas CGP itu saya bawa pulang. Wah. Ya bagaimana lagi saya harus komitmen dengan pendidikan ini, saya juga ingin semuanya bisa berjalan lancar. Tetapi kenyataannya Pak, setelah saya bawa pulang pekerjaan ini, itu malah justru peran saya di rumah sebagai ibu rumah tangga juga jadi kacau. Wah iya, punya anak kecil ini betul. Iya Pak, karena saya itu punya anak kecil. Dan anak kecil saya itu sukanya itu bermanja-manja sama ibunya ketika ibunya ada di rumah. Nah, maka dari itu Pak, ketika saya di rumah, saya pun juga tidak bisa mengerjakan tugas guru penggerak ini. Jadi ini yang bikin saya itu galau Pak. Saya sebenarnya itu galau. Galonya itu saya ingin sekali bisa menjalankan pendidikan guru penggerak ini, tetapi saya juga ingin tidak mengabaikan peran saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan pendidik. Begitu Pak. Oh begitu. Jadi intinya sebenarnya Ibu Tri itu ingin fokus. Betul sekali. Ingin fokus. Betul. Jadi gini Bu, kalau menurut Ibu Tri fokus yang bagaimana yang Ibu Tri itu harapkan? Yang kira-kira nanti hal tersebut tidak ganggu pekerjaan ibu, sampingan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pendidik. Itu kira-kira fokus yang bagaimana? Saya itu Pak, kalau menurut saya itu pengennya fokus saat mengerjakan tugas CGP di rumah itu. Pengennya itu juga saya juga bisa menjadi peran seorang ibu rumah tangga sebagai ibu anak saya. Tetapi Pak, ketika saya mengerjakan tugas-tugas tersebut di rumah, anak saya itu rewel. Malah justru laptop saya itu dipenceti semua Pak. Wah, repot ini malah. Sempat kemarin Pak, tugas saya sudah jadi, anak saya itu saya tinggal sebentar membuatkan susu. Laptop saya di-delete semua, hilang. Ya beginilah perjuangan saya sebenarnya Pak. Gitu. Saya itu ingin sekali Pak fokus bisa mengerjakan tugas CGP ini dengan baik karena saya sangat ingin sekali
apa itu mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan lancar gitu, Pak. Nah, maka dari itu, Pak, yang mengganggu saya itu kurang maksimal dalam mengerjakan tugas. Begitu, Pak. Intinya saya ingin bisa seimbang, menyeimbangkan tugas saya sebagai guru penggerak dan juga sebagai pendidik tentunya, sekaligus sebagai peran saya ibu rumah tangga. Begitu, Pak. Apakah kira-kira hanya itu saja, Bu, yang Anda keluhkan gitu? Sebenarnya, Pak, ya masalahnya dari situ, Pak. Jadi itu sedikit mengganggu dalam pikiran saya karena ketiganya saya ingin menjalankan dengan sebaik-baiknya, Pak. Jadi saya intinya berharap nanti dalam perbincangan kita ini, Pak, saya berharap sekali nanti bisa memberikan solusi dengan apa yang saya alami saat ini, Pak. Baik. Jadi intinya sebenarnya Ibu Tri itu ingin seimbang antara tugas sebagai calon guru penggerak, peran sebagai seorang pendidik, dan peran sebagai ibu rumah tangga, begitu kan? Betul sekali, Pak. Berimbang kalau istilahnya. Lalu apa yang Ibu Tri kira-kira bisa lakukan agar masalah yang tadi sudah jenengan sampaikan itu bisa teratasi dengan baik, itu kira-kira apa? Sebenarnya, Pak, saya itu punya rencana bagaimana mengatasi masalah ini. Mungkin saya bisa mengerjakan tugas guru penggerak ini setelah anak-anak pulang sekolah. Biasanya kan anak-anak TK itu pulangnya kan jam 10, Pak. Itu saya itu belum berani minta izin sama Bu Kepala Sekolah, sama teman ketika selesai mengerjakan. Itu saya itu ingin sekali mengerjakan tugas guru penggerak. Tetapi karena rasa perkewuh, Pak. Jadi saya setelah anak-anak pulang itu mengerjakan administrasi sekolah. Jadi bukan tidak bisa langsung mengerjakan pekerjaan tugas-tugas guru penggerak, sehingga ya maka dari itu saya berharap nanti dari sini saya itu punya rencana, mungkin saya harus bisa membagi waktu, Pak. Membagi waktunya itu apa ya? Mungkin setelah selesai pulang sekolah, saya mengerjakan tugas guru penggerak itu di sekolah. Gitu. Apakah ada hal yang lain yang mungkin solusi terbaik untuk Ibu kira-kira apa selain mengerjakan tugas setelah selesai pulang, anak-anak pulang itu? Itu mungkin saya ingin mengerjakan anak-anak setelah pulang sekolah, tetapi saya juga agar bisa lebih fokus gitu, Pak, mengerjakannya nanti. Kalau di sekolah kan anak saya nggak ada, jadi baik. Ya. Jadi menurut saya langkah yang Ibu lakukan, ide gagasan tersebut sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu sehingga semua peran, jadi peran sebagai guru penggerak, peran sebagai pendidik, peran sebagai ibu rumah tangga itu bisa terlaksana dengan baik. Tetapi mungkin kalau boleh saya usul, mungkin Putri juga bisa menggunakan waktu libur ibu, mungkin waktu hari Sabtu, waktu hari Minggu untuk menggunakan waktu yang berkualitas. Jadi mungkin dengan bercanda, bermain dengan anak-anak, memanfaatkan dengan keluarga, ini saya yakin akan lebih bagus lagi, begitu Putri. Wah, itu sepertinya ide bagus, Pak. Saya tidak kepikiran hal itu awalnya. Terima kasih sekali, Pak. Itu ide bagus, nanti mungkin saya bisa melaksanakan usulan Bapak itu, yaitu dengan mengatur waktu sehingga antara pekerjaan dengan peran saya sebagai ibu rumah tangga itu bisa berjalan lancar, anak-anak saya juga lebih bahagia. Iya. Karena fokus keluarga penting. Bersyukurlah, Bu, bersyukur. Sekarang jenengan sudah merasa lega. Lalu dari apa yang Ibu Tri tadi sudah rencanakan, kira-kira hal yang paling dekat yang perlu Ibu lakukan apa, Bu? Yang paling dekat saya lakukan mungkin saya itu
akan mencoba berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, Pak. Oh, begitu. Apakah nanti saya itu diberikan izin setelah anak-anak pulang untuk mengerjakan tugas guru penggerak di sekolah. Selain itu, saya juga akan bisa mengatur waktu, mungkin kalau di sekolah, administrasi sekolah yang penting intinya selesai, kemudian saya lanjut untuk mengerjakan tugas guru penggerak, begitu Pak. Dan juga selain itu saya juga harus berkomunikasi dengan guru-guru lain, guru-guru teman sejawat saya. Begitu Pak, mungkin langkah yang akan saya ambil nanti. Jadi memang betul, jadi dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat itu memang perlu ya untuk mengatasi hal ini. Kira-kira Ibu mau melakukan ini kapan, Bu? Secepatnya Pak. Mungkin dalam minggu ini saya akan berkomunikasi dengan Bu Kepala. Oh, baik, ide bagus sekali. Semoga apa yang jenengan rencanakan dapat segera terlaksana, Putri, dan jenengan bisa bekerja dengan suasana yang hati yang tenang, yang nyaman. Jadi tugas-tugas guru penggerak bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian tugas sebagai pendidik juga maksimal, apalagi tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Nyaman begitu. Amin, terima kasih sekali Pak. Ini saya sudah sedikit merasa lega Pak dari perbincangan kita hari ini Pak. Terima kasih saya mendapatkan solusi dari hal ini. Yang awalnya saya itu merasa galau, sekarang saya sudah lega. Terima kasih sekali Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan jenengan pokoknya berhasil, pokoknya tenang begitu. Terima kasih Putri untuk waktunya ini. Ya. Terima kasih sama-sama Pak. Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan ini Pak Eko. Bagaimana perasaan Pak Eko setelah melaksanakan proses coaching? Alhamdulillah, awalnya tadi agak cemas, tapi setelah dilewati, alhamdulillah sudah lega bisa melaksanakan proses coaching dengan mudah-mudahan dengan baik. Apakah tadi kan di awal Pak Eko sudah itu ya memilih salah satu kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik, tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot. Sekarang saya ingin bertanya, apakah selama proses coaching menurut Pak Eko sendiri, Pak Eko sudah melaksanakan hal itu, Pak? Kalau menurut saya pribadi, tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta Bu Intan. Jadi mulai ke tujuan tadi saya sudah coba mengarahkan kepada coachnya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi sampai tujuan, sampai komitmen, tanggung jawab ini sudah saya sampaikan, sehingga secara umum saya katakan bahwa saya sudah mencapai indikator ketercapaian dari kompetensi yang berusaha saya kembangkan begitu kita. Saya juga sangat sependapat dengan apa yang Pak Eko rasakan, karena berdasarkan hasil catatan saya sebagai seorang observer, Pak Eko sudah melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang coach. Nah, pada proses coaching, Pak Eko juga sudah menjelaskan tujuannya. Kemudian Pak Eko juga sudah mengidentifikasi serta membantu Bu Ariyanti menggurui ya. Jadi saya sangat senang. Sebenarnya apa ya? Masalah Bu Ariyanti itu sudah bisa diselesaikan dia sendiri ya Pak ya. Tapi di sini memang peran seorang coach itu harus ya Pak mendampingi, membimbing tanpa menggurui, tanpa memberikan solusi, tetapi coach sendirilah yang akhirnya berperan penting. Nah, terus saya di catatan saya juga Pak Eko sudah ini ya menghadirkan kegiatan di mana Bu Ariyanti membuat rencana aksi dan juga komitmen tanggung jawab. Nah, jadi di sini sebagai seorang coach memang kita juga perlu ya Pak mengkonfirmasi hal itu supaya nanti tidak hanya sekedar rencana dan rencana, tetapi juga ada komitmennya
dilaksanakan betul tidak ya nanti, sehingga Betul. masalahnya akan benar-benar bisa terselesaikan. Saya jujur sangat belajar banyak ini dari Pak Eko selaku senior yang sudah memberikan proses coaching yang sangat terasa tidak kaku, Pak. Jadi tadi saya amati antara Pak Eko dan Bu Arianti selaku coach dan coach itu seperti mengobrol biasa, ya. Tidak nampak ini kayak sedang coaching gitu, tidak nampak, Pak. Saya lihat hanya seperti bercakap santai, terus panjenengan juga bertanya tentang Bu Arianti punya anak kecil dan lain sebagainya, sehingga di sini sebenarnya ingin mencari tahu ya, Pak, tetapi nampak hanya berupa obrolan-obrolan sederhana. Nah, jadi di sini saya simpulkan proses coaching yang dilakukan Pak Eko, apalagi tadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot, ini sudah sangat berbobot menurut saya. Saya beri nilai 9 ini buat Pak Eko karena memang hebat sekali pertanyaan-pertanyaannya itu mampu membuka pikiran dan wawasan ya Pak ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanya lagi nih Pak, kan tadi sudah dikembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira pada proses coaching berikutnya, Pak Eko ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi, Pak? Baik, terima kasih Bintan. Tentunya dua kompetensi yang tersisa ini tentunya akan saya coba kembangkan Bu Intan. Jadi yang pertama kehadiran penuh, karena memang ketika proses coaching tadi walaupun mungkin kelihatannya agak lancar menurut Ibu pengamat, tetapi kadang kehadiran penuh ini belum secara penuh juga ada di situ, makanya nanti ketika proses-proses coaching selanjutnya mungkin ini perlu kita perbaiki lagi untuk kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif ini juga perlu saya kembangkan begitu, Bintan. Terima kasih, Bintan. Iya, sama-sama Pak Eko. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Jadi sekian proses observasi untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 CGP Angkatan 7. Saya selaku observer Intan Purnomosari, Coach Bapak Eko Jatmiko Totok Saputro, dan Coach Ibu Tri Arianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.